Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari sektor logistik ya. Kendaraan, penyedia kendaraan, seperti itu, yaitu ada ASA atau Adi Sarana Armada Tbk. Nah, kenapa saya bahas saham ASA ini? Karena menurut analisa saya sudah patah tren downtrendnya secara minor ya. Seperti itu, akankah ini berpeluang untuk bergerak menjadi uptrend kembali? Simak analisanya sampai habis. Buat teman-teman yang baru pertama kali join ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham ASA atau Adi Sarana Armada Tbk. Seperti yang kita tahu, saham ASA tanggal 23 Maret 2022 mengalami kenaikan ya, hampir 9% atau lebih tepatnya 8,57% ke level 2660 atau naik 210 poin. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat secara EMA ini sudah berpotongan, garis EMA 50-nya ada di penutupan hari ini tepat di 2660, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 2720, cukup berdekatan. Untuk garis MACD sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas, volume harian relatively mulai meningkat ya belakangan ini, seperti itu. Nah, yang membuat menarik kalau kita buat garis dinamis trend lainnya dan menghubungkan minimal 2 titik terluar dari saham ASA ini secara minor, ini sudah patah tren downtrendnya ya. Di sini kan dia mengarah ke bawah. Kemudian confirm di tanggal 21 Maret 2022 dia confirm break dari dinamis trend line-nya, sempat koreksi untuk confirm dia berhasil break atau tidak. Ternyata dia berhasil break, kemudian direspon positif lagi pada hari ini tanggal 23 Maret 2022. Tetapi sayangnya ini ditutup di level EMA-nya ya di 2660 seperti itu. Karena EMA 50 dengan EMA 200-nya ini cukup berdekatan di sekitar 2660 sampai dengan 2720, kita bisa asumsikan di sekitar 2700 itu ada resisten yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari ASA. Kalau saham ASA ini bisa break atau confirm break dari 2720, 2700-an, maka ada potensi untuk saham ASA ini melanjutkan kenaikan kemana? Minimal retest dulu ke level psikologisnya di 3000. Resisten psikologis 3000, kemudian ada resisten berikutnya di sekitar 3300. Nah, untuk itu kita coba cek broker summary-nya, apakah saham ASA ini ada akumulasi atau malah distribusi. Kita coba cek broker summary ASA. Kita cek dari tanggal 21 ya, dengan value net. Coba cek. Untuk tanggal 21 sampai tanggal 23 Maret 2022 ada akumulasi ya oleh BB, CC, LG, RX, dan YU, 5 besarnya. Harga rata-rata di sekitar 2400 sampai dengan 2600 di sini. Kalau kita pakai harga rata-rata di 2500-an, berarti sudah floating profit ya. Tetapi kalau seandainya di 2600 kita pakai yang BB 2650-an, berarti di sekitar sini masih BEP, baru BEP. Seperti itu. Nah, karena ini ada akumulasi, maka cenderungnya masih ada potensi. Tapi sekali lagi ya, kita lihat secara chart ini biasanya 2 hari atau sehari kenaikan, besok koreksi, confirm,
sebelum melanjutkan kenaikan lagi. Jadi kemungkinan volume juga sama. Jadi pada waktu confirm dia hijau relatif tinggi, kemudian pas konsolidasinya dia menurun, kemudian melanjutkan kenaikan tinggi lagi, kemudian pas konfirmasi lagi dia mengalami penurunan seperti itu. Jadi secara kemungkinan besok akan ada konsolidasi dulu seperti itu. Nah, kenapa saham ASA ini relatively mengalami kenaikan dan break dari dinamis trend line-nya? Kita coba cek beritanya di sini. Ini dari www.mnc.com. Adisarana Armada atau ASA siapkan belanja modal 1,5 triliun pada 2022. Ini baru keluar 11 jam yang lalu ya, seperti itu. Nah, singkat ceritanya adalah PT Adisarana Tbk atau ASA ini menyiapkan belanja modal sebesar 1,5 triliun untuk tahun 2022. Nah, dana tersebut diperoleh dari mana? Diperoleh dari pinjaman bank. Jadi PT Adisarana Armada ini dia pinjam bank sehingga memperoleh dana 1,5 triliun untuk modal kerja seperti itu. Nah, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya sebagian besar belanja modal akan digunakan untuk pembelian mobil baru, sumber pendanaan dari bank, ya seperti yang tadi saya jelaskan, karena mekanisme dan pendanaan dari sektor perbankan paling cocok dengan cash flow industri cara rental. Jadi Adisarana ini kebanyakan merentalkan atau menyewakan ya armadanya seperti itu. Dengan adanya tambahan modal tersebut, maka diharapkan ada pertumbuhan penghasilan bagi ASA, dan ini tercermin dari penjelasannya ya. Direkturnya mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan kebutuhan belanja modal ini dari perbankan. Dia menambahkan dalam setiap tahunnya ASA akan mengganti dan membeli mobil baru sebanyak 4.000 sampai dengan 5.000 unit seperti itu. Nah, kalau sekedar informasi secara fundamental dari PT ASA sampai dengan kuartal ketiga tahun 2021, pendapatannya bertumbuh atau naik 61,6% menjadi 3,5 triliun. Jadi kalau dilihat dari kinerjanya tahun kemarin sampai dengan kuartal ketiga itu tumbuh 61,6%. Seperti itu. Jadi dilihat dari prospek fundamentalnya, kalau ini tetap berjalan sesuai dengan harapan ya, kinerjanya semakin bagus, maka tidak dipungkiri bahwa kinerja saham ASA ini akan mendorong menjadi sentimen positif untuk pergerakan dari harganya. Kemudian dilihat dari sisi broker summary, ada sedikit akumulasi ya. Ada sedikit akumulasi di harga rata-rata 2.400 sampai dengan 2.500-an. Itu baru entry di sekitar sana. Kemudian sudah patah trend downtrendnya seperti itu. Nah, buat teman-teman bagaimana? Kalau buat teman-teman yang belum punya, sebaiknya tunggu apabila saham ASA ini bisa break di level di atas 2.720 atau break dari EMA 200-nya. Seperti itu. Kenapa? Mengindikasikan memang sudah patah trend downtrend, memang. Kemudian kalau dilihat secara MACD mulai mengarah ke atas, volume harian 3 hari atau seminggu ini mulai mengalami peningkatan. Ini mengindikasikan memang ada tanda-tanda untuk bergerak reversal atau perbalikan arah. Tetapi sebaiknya lebih baik confirm dulu. Kalau seandainya dia bisa break dari EMA 200-nya, maka dia confirm mulai bergerak uptrend, teman-teman bisa entry. Takutnya kalau teman-teman belum confirm dia uptrend, memang sudah ada tanda-tanda reversal, tetapi masih tertahan di bawah MA atau tertahan di MA 200-nya, kemudian gagal bertahan, kemudian turun kembali, retest ke 2.400-an, teman-teman entry di 2.700,
kemudian dibawa turun kan sayang, seperti itu. Jadi buy on breakout saja di sekitar 2700-an. Kalau dia confirm break dari 2720, teman-teman bisa entry. Untuk target kemana? Minimal ke target 3000. Seperti itu, 3000. Tetapi kalau dia confirm break 2700, teman-teman buy karena dia sudah confirm uptrend, ada resisten terdekatnya di 3000, itu bisa dipertimbangkan untuk taking profit atau hold saja untuk resisten berikutnya di sekitar 3300. Itu untuk analisa saya untuk saham ASA. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan chat di kolom komentar. Oke, sekian untuk analisa saham ASA atau Adi Sarana Armada Tbk. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya.